Menantu Pahlawan Negara, Bab 221 sampai Bab 230. Bab 221 Satu keluarga yang tidak tahu diri. Kak Susi, apa yang terjadi? Sejak kapan aku mencelakai Victor? Tanya Desi dengan bingung. Luna, Ardika dan yang lainnya juga sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Sore tadi satu keluarga ini baru membawa pergi uang sebesar 2 miliar. Selain itu, mereka juga merampas satu-satunya mobil milik keluarga Luna yang merupakan hasil jerih payah Luna. Hanya dalam sekejap mata saja, mereka datang lagi dan menyalahkan keluarga Luna telah mencelakai Victor. Benar-benar aneh. Susi menunjuk Desi dan berkata dengan marah, semua ini salahmu. Kalau bukan karena kamu memberi Victor uang sebesar 2 miliar, bagaimana mungkin dia pergi ke tempat perjudian? Selain kalah judi dan menghabiskan uang 2 miliar itu, dia juga berutang 4 miliar kepada bos Alvaro. Sekarang Victor dan mobilnya ditahan di sana, mereka meminta kami untuk membawa uang tebusan. Begitu mendengar ucapan Desi, Luna sekeluarga saling melempar pandangan. Bukankah Victor mengatakan berniat untuk berbisnis sendiri, tetapi mengapa dia malah membawa semua uang itu ke tempat perjudian? Hanya dalam beberapa jam saja, 2 miliar sudah habis tak bersisa karena Victor kalah judi. Hati Besi benar-benar terasa sakit. Dia bahkan tidak rela mengeluarkan sepeser pun dari uang 2 miliar itu, tetapi sekarang malah habis begitu saja. Saat ini, Darius juga berkata dengan nada tajam, cepat berikan kami uang 4 miliar untuk menebus Victor. Alvaro, bos tempat perjudian itu sudah bilang kalau hari ini kami nggak mengembalikan uangnya, dia akan memotong satu jari Victor. Ya, cepat beri kami uang. Saat berbicara, Susi langsung melangkah maju dan hendak menarik lengan Desi. Luna langsung melindungi Desi di belakangnya dan berkata dengan ekspresi dingin, mereka ingin memotong jarinya. Biarkan saja mereka melakukannya. Siapa suruh dia berjudi dan kalah judi? Hal itu sama sekali nggak ada hubungannya dengan kami. Luna benar-benar sudah tidak tahan lagi menghadapi satu keluarga yang tidak tahu malu ini. Dalam sekejap, emosi Susi langsung meluap. Luna, dasar wanita jalang. Maksud kamu ingin melihat putra kami mati begitu saja? Selesai berbicara, dia langsung mengangkat tangannya dan melayangkan tamparan keras ke wajah Luna. Tepat pada saat tamparan keras itu hendak menyentuh wajah Luna, tiba-tiba sebuah telapak tangan besar terulur dan menarik pergelangan tangan Susi. Ah! Saking kesakitannya, Susi berteriak dengan histeris. Ardika melempar lengan wanita parubaya tidak tahu malu itu, lalu berkata dengan nada sedingin es, kalau kamu berani menyentuh sehelai saja rambut istriku, aku akan membunuh putramu. Sambil memegang pergelangan tangannya, Susi menatap Ardika dengan tatapan ketakutan sekaligus tajam. Di bawah tatapan sedingin es Ardika, wanita parubaya itu merasa sedikit bersalah. Dia hanya mendengus dan hanya berani melampiaskan amarahnya pada Desi. Desi, kamu sudah mencelakai putriku, sekarang apa kamu mau mencelakai putraku lagi? Kalian sekeluarga benar-benar nggak berhati nurani. Kembalikan putriku, kembalikan putriku. Laura adalah titik kelemahan Desi. Dia buru-buru berkata dengan nada memelas, Kak Susi, aku bukan nggak ingin menyelamatkan Victor. Tapi, uang 2 miliar itu benar-benar sudah uang tabungan terakhir yang kami miliki. Bagaimana mungkin kami bisa memberi kalian 4 miliar lagi? Aku nggak peduli, kalau hari ini kamu nggak memberiku 4 miliar, hari ini aku nggak akan pergi lagi. Susi langsung duduk di tanah dan mulai bertingkah seperti orang gila. Darius menatap Luna dan berkata, putri kalian adalah manajer umum grup Agung Makmur, kan? Bagaimana mungkin kalian nggak punya 4 miliar? Lagi pula, kalian masih punya villa mewah ini. Kalau kalian benar-benar nggak punya uang, kalian masih bisa menggadai villa ini. Lagi pula, sumber masalah yang menimpa Victor adalah kalian, jadi kalian harus bertanggung jawab. Desi benar-benar pusing mendengar ucapan pasangan suami istri ini, dia sudah tidak berdaya lagi. Luna, apa kamu bisa memikirkan cara untuk meminjam 4 miliar? Kalau benar-benar nggak ada cara lain, bagaimana kalau kamu menggunakan uang perusahaan terlebih dahulu, lalu kita cari cara lagi untuk melunasi uang itu? Dia hanya bisa memohon bantuan putrinya. Saking kesalnya, Luna mengentakkan kakinya dan berkata, Ibu, biarpun kali ini kita menyelamatkan Victor, bagaimana kalau lain kali mereka mengajukan permintaan lain lagi? Bagaimana kalau mereka meminta kita untuk menjual villa kita, apa kita juga harus menjualnya? Lalu,
bagaimana kalau mereka meminta kita untuk menjual perusahaan kita, apa kita juga harus menjualnya? Permintaan mereka nggak akan ada habisnya. Desi mulai menangis terisak-isak. Memang kenapa kalau permintaan kami nggak ada habisnya? Siapa suruh ibumu mencelakai putriku? Kalian sudah berutang pada keluarga kami. Teriak Susi yang duduk di tanah dengan histeris. Darius juga berkata dengan nada mengancam, kalau kalian nggak memenuhi permintaan kami, aku akan minum racun tikus dan mati di depan villa kalian. Orang-orang luar pasti akan bilang kalian yang telah memaksaku mengakhiri hidupku. Saat itu tiba, aku lihat bagaimana grup Agung Makmur bisa bertahan. Menghadapi satu keluarga yang tidak tahu malu ini, Luna benar-benar tidak berdaya. Dia mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk meminjam uang kepada Tina. Setelah gajian, dia baru mengembalikan uang sahabatnya itu. Tepat pada saat itu pula, Ardika menghentikannya. Sayang, kamu nggak perlu meminjam uang dari Tina lagi. Aku akan pergi membawa Victor pulang. Bab 222 Raja Preman. Apa kamu benar-benar bisa membawa putra kami pulang? Tanya Darius dan Susi sambil menatap Ardika dengan tatapan curiga. Dalam lubuk hati mereka benar-benar menganggap remeh menantu kawin masuk keluarga Basagita ini. Bahkan, biarpun Victor tidak memiliki latar belakang pendidikan yang bagus dan tidak memiliki pekerjaan, putra mereka juga tidak akan menjadi menantu kawin masuk keluarga manapun. Ardika tidak menanggapi mereka berdua. Sebenarnya, karena mendengar Victor ditahan beserta dengan mobil Luna, dia berniat untuk membawa mobil Luna pulang, jadi sekalian saja membawa Victor pulang. Kalau tidak, dia juga tidak akan memedulikan hidup dan mati Victor. Luna juga menggelengkan kepalanya dan berkata, Ardika, jangan sembarangan. Tempat perjudian bukan tempat biasa. Mereka pasti sudah memelihara banyak petarung. Tempat itu terlalu berbahaya, aku nggak tenang kamu pergi ke sana. Dia tetap mengeluarkan ponselnya, bersikeras ingin menelepon Tina. Begitu mendengar ucapan istrinya, kehangatan langsung menyelimuti hati Ardika. Dia berkata, sayang, jangan khawatir. Aku pergi ke sana untuk berbicara secara baik-baik kepada bos tempat perjudian itu. Mungkin saja aku bisa membantumu membawa pulang mobilmu. Kalau kami gagal mencapai kesepakatan bersama, baru kita bicarakan lagi. Luna menatap suaminya. Setelah ragu sejenak, akhirnya dia berkata, kalau begitu, oke. Tapi, ingat, kamu jangan bertindak gegabah, ya. Kalau kalian gak bisa mencapai kesepakatan bersama, kamu pulang saja. Ardika menganggukkan kepalanya, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Darius dan Susi. Bawa aku ke tempatnya. Melihat Ardika sudah keluar bersama Darius dan Susi, ekspresi cemas terlihat di wajah Luna. Luna, ada apa kamu meneleponku selarut ini? Halo, kenapa kamu nggak berbicara? Saat ini, terdengar suara mengantuk Tina dari ujung telepon. Luna baru teringat dia sudah menghubungi nomor sahabatnya. Begitu mendengar suara sahabatnya, Luna langsung memberitahu Tina tentang Victor ditahan di tempat perjudian. Ardika sudah pergi untuk menyelamatkannya, serta meminta pinjaman sebesar 4 miliar dari Tina. Kalau Ardika dan pemilik tempat perjudian itu tidak gagal mencapai kesepakatan bersama, dia bisa membawa uang pinjaman ini untuk menyelamatkan Victor. Tina juga tahu keluarga Lasman adalah parasit. Di ujung telepon, nada bicara Tina penuh dengan kekesalan. Seharusnya Luna sekeluarga tidak menanjakan keluarga itu. Namun, dia juga tahu keluarga sahabatnya ini benar-benar tidak berdaya, karena Desi sudah berutang nyawa pada keluarga Lasman. Uang bukan masalah utama. Luna, coba kamu beritahu aku nama tempat perjudian itu. Aku akan mencoba mencari tahu terlebih dahulu untuk melihat apakah aku bisa meminta bos tempat perjudian itu untuk melepaskan Victor secara langsung atau enggak. Bagi Tina, hal seperti ini hanyalah hal sepele. Setelah mengingat-ingat sejenak, Luna berkata, aku nggak sempat menanyakan nama tempat perjudian itu. Tapi, sebelumnya aku dengar orang tua Victor menyebut nama Bos Alvaro. Bos Alvaro, oke, beri aku waktu 2 menit. Aku akan segera memberimu kabar. Setelah memutuskan sambungan telepon, Tina langsung meminta orang untuk mencari tahu. Tidak lama kemudian, dia menelepon Luna. Luna, aku sudah mendapat informasinya. Hanya ada satu orang yang bermarga Hartanto yang membuka tempat perjudian di kota Banyuli. Nama orang ini adalah Alvaro Hartanto. Dia adalah keponakan seorang mantan Raja Preman, Billy Hartanto. Berani sekali Ardika pergi untuk memintanya melepas tawanannya begitu saja. Benar-benar nggak tahu diri.
Mendengar nada bicara Tina sangat serius, Luna merasa sangat gugup. Siapa Billy ini? Apa dia lebih hebat dibandingkan Jinto dan Romi? Kepala preman yang dia kenal hanya Jinto dan Romi. Si gigi, emas dan Romi. Tina berkata dengan nada meremehkan, "Hah, jangan lihat belakangan ini mereka sangat hebat, seolah-olah dunia preman kota Banyuli hanya dikuasai oleh mereka berdua. Mereka sama sekali bukan apa-apa di hadapan Billy yang merupakan penguasa dunia preman generasi sebelumnya." Walaupun Jinto dan Romi terlihat sangat hebat, sesungguhnya mereka tidak lebih hanya dua orang kepala preman biasa. Berbeda dengan mereka, Billy benar-benar seorang tokoh hebat yang satu generasi dengan Alden, ayah angkatnya. Sama seperti aliansi Lautan Berlian yang sudah mengubah haluan dan berubah menjadi grup Lautan Berlian, sebenarnya Billy juga melakukan hal yang sama. Dia bukan mundur dari dunia preman, melainkan menggunakan cara yang lebih misterius untuk menguasai dunia preman kota Banyuli. Kalau dibandingkan dengan Jinto dan Romi yang merupakan preman besar dengan merebut wilayah kekuasaan, generasi tua seperti Alden dan Billy jauh lebih hebat dan misterius. Karena itulah, mereka juga disebut sebagai Raja Preman. Bab 223 Berlagak Hebat. Tokoh hebat dunia pemerintah dan Raja dunia preman, hanya dengan mendengar sebutan kedua sebutan ini saja, bisa membuat orang merasakan sensasi yang sangat berbeda. Setelah mendengar Alvaro adalah keponakan Billy sang Raja Preman, perasaan gugup langsung menyelimuti hati Luna. Dia sudah menyesali keputusannya. Seharusnya dia tidak membiarkan Ardika pergi ke tempat perjudian Alvaro itu. Orang seperti Alvaro bukanlah orang yang bisa mereka provokasi. Handoko, cepat telepon Ardika, suruh dia kembali sekarang juga. Jangan pergi ke tempat perjudian itu lagi. Begitu menerima informasi dari sahabatnya, Luna segera meminta Handoko untuk menelepon Ardika. Handoko dari tadi hanya berdiri di samping kakaknya, jadi dia sudah mendengar pembicaraan antara Luna dengan Tina dengan sangat jelas. Walaupun dalam beberapa hari ini dia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri kemampuan Ardika dan dalam lubuk hatinya kakak iparnya itu adalah seorang tokoh hebat yang serba bisa, tetapi begitu melihat ekspresi cemas kakaknya, dia juga ikut merasa cemas. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ardika. Sesaat kemudian, dia meletakkan ponselnya dengan tidak berdaya dan berkata, "Kak Ardika nggak bisa dihubungi. Coba telepon dia lagi." Luna menoleh, lalu berkata pada ponselnya dengan nada cemas, "Tina, apa kamu bisa menghubungi Alvaro? Kita berikan 4 miliar padanya dan memintanya untuk melepaskan Victor. Kalau Ardika sudah berada di sana, tolong minta dia jangan mempersulit Ardika. Dia tidak memedulikan hidup dan mati Victor. Dia takut karena hal ini Ardika malah terlibat dalam perselisihan dengan Alvaro dan tidak bisa kembali lagi. Dia sangat memahami karakter Ardika. Kalau tidak bisa dibicarakan secara baik-baik, dia pasti akan main tangan." "Luna, Ardika sendiri yang berlagak hebat, untuk apa kamu memedulikan hidup dan matinya? Biarkan saja Alvaro memberinya pelajaran, agar dia tahu diri dan kelak nggak berani berlagak hebat lagi," kata Tina dengan acuh tak acuh. Dia tidak memiliki kesan baik terhadap Ardika. Selain suka berlagak hebat, pria itu juga gegabah dan mudah emosi. Kali ini, grup Agung Makmur bisa mengalami krisis karena pria itu menghajar Kresna dan dua petinggi bank lainnya. Walaupun pria itu menghajar Kresna dan yang lainnya demi Luna, jauh lebih pemberani dibandingkan pria-pria pecundang lainnya dan membuatnya agak terkesan, tetapi Ardika hanya bisa mengandalkan kekerasan dan tidak memiliki solusi untuk menyelesaikan masalah. Kalau bukan karena Presidir Grup Sentosa Jaya turun tangan membantu sahabatnya, mungkin Luna sekeluarga akan berakhir menyedihkan. Saat ini, Luna benar-benar sangat panik. Dia berkata dengan serius, "Tina, katakan saja kamu bisa menghubungi Alvaro atau enggak. Walau Ardika memang kadang suka berlagak hebat, setiap kali dia turun tangan juga demi aku. Aku nggak ingin melihatnya terluka karena aku. Kalau hanya baik saja tanpa ada kemampuan, nggak ada gunanya. Apa gunanya dia baik saja padamu? Kamu sangat cantik dan baik hati, mau menikah dengan pria manapun, mereka pasti akan memperlakukanmu dengan baik tanpa syarat." Tina mendengus. Mendengar Luna berbicara seperti itu, dia makin memandang rendah Ardika. Namun, dia tetap menyetujui permintaan sahabatnya. "Oke, aku akan menghubungi Alvaro sekarang juga. Jangan khawatir, kita nggak perlu mengeluarkan uang sebesar 4 miliar. Dengan mempertimbangkan aku, dia nggak akan berani meminta uang dari kita." Sama seperti Billy, Alden, ayah angkatnya juga merupakan raja preman, bahkan lebih berkuasa dibandingkan Billy.
Hanya dengan alasan ini saja, Alvaro pasti akan mempertimbangkan dirinya. Lagi pula, sebenarnya masalah ini juga bukan masalah besar. Setelah mendengar ucapan sahabatnya, Luna baru merasa agak lega. Kemudian, dia menoleh ke arah Handoko dan bertanya, apa Ardika sudah bisa dihubungi? Belum bisa. Handoko kembali meletakkan ponselnya dengan tidak berdaya dan berkata, Kak, kamu juga nggak perlu terlalu khawatir. Kak Ardika punya beberapa anak buah yang sangat hebat. Kelab Gloris saja bisa mereka hancurkan. Kak Ardika pasti akan baik-baik saja. Dia tetap yakin kakak iparnya akan baik-baik saja. Ardika membual lagi padamu. Luna memelototi adiknya dan berkata, jangan mempercayai ucapannya. Orang-orang itu adalah anak buah Romi, bukan anak buahnya. Awalnya, Luna tidak percaya Ardika yang sudah menghancurkan Kelab Gloris. Akhirnya dia baru mengetahui hal itu adalah fakta. Luna juga menyadari belakangan ini Handoko selalu memasang ekspresi tidak takut pada apapun, seolah-olah apapun yang terjadi, Ardika bisa membantunya menghadapinya. Karena itulah, dia menjelaskan secara singkat hubungan Romi dengan keluarga mereka kepada adiknya. Kalau begitu, bukan Kak Ardika sendiri yang hebat, tapi karena anak buah Romi bekerja di lokasi konstruksi kita. Handoko tercengang. Pantas saja setiap kali dia mengatakan kakak iparnya hebat, kakaknya selalu tidak percaya. Namun, setelah dipikir-pikir dengan saksama, Handoko merasa ucapan kakaknya masuk akal juga. Walaupun dia sudah beberapa kali menyaksikan kehebatan kakak iparnya, tetapi dia belum memahami mengapa kakak iparnya bisa sehebat itu. Bahkan, saat berada di Hotel Puritama, teman-temannya mengatakan kakak iparnya adalah tokoh hebat pasukan khusus. Namun, dia tidak pernah melihat ada prajurit di sisi kakak iparnya. Bab 224 mobil sudah dihancurkan. Ah, aku pikir sudah punya seorang kakak ipar tokoh besar, ternyata aku sudah berpikir banyak. Dengan perasaan kecewa berat, Handoko berjalan pergi. Melihat ekspresi adiknya, Luna merasa kesal sekaligus terhibur. Namun, detik berikutnya, dia kembali mengkhawatirkan Ardika. Dia hanya berharap sebelum Ardika sampai di tempat perjudian itu, Tina sudah selesai menangani masalah dengan Alvaro. Di sisi lain, Ardika, Darius dan Susi sudah tiba di luar sebuah hotel. Asteris Alvaro meminta kami untuk ke sini dan menemui manajer hotel. Darius menunjuk ke arah hotel tersebut, lalu melirik Ardika dan berkata, Hei, menantu pecundang keluarga Basagita, apa kamu benar? Benar bisa menyelamatkan putraku. Kalau sampai kata-kata kasar keluar dari mulutmu lagi, ajal pasti akan menjemput putramu di sini. Kata Ardika sambil melirik pria parubaya itu dengan sorot mata dingin. Dalam sekejap, Darius dan istrinya langsung marah besar. Bagi mereka, Luna sekeluarga tidak lebih hanya alat pengambilan uang. Mereka sudah terbiasa memerintah Luna sekeluarga sesuka hati mereka. Sebagai menantu kawin masuk keluarga Basagita, tentu saja Ardika bukan apa-apa di mata mereka. Namun, begitu mengingat perlakuan kejam Ardika saat berada di Villa Cakrawala tadi, mereka hanya bisa menahan amarah mereka. Susi berkata dengan tidak senang, kenapa kamu mengulur-ulur waktu lagi di sini? Cepat masuk ke dalam, baik menggantikan putraku kehilangan jari maupun menyerahkan uang sebesar 4 miliar, aku nggak mau tahu kamu tetap harus mengeluarkan putraku dari tempat ini dalam tanpa terluka sedikitpun. Kalau sampai putraku kehilangan sehelai rambutnya saja, aku nggak akan melepaskan keluarga kalian begitu saja. Ardika tidak memedulikan dua orang tidak tahu malu itu. Saat ini, dua mobil juga berhenti di depan pintu hotel. Romi dan beberapa anak buahnya keluar dari mobil, lalu berjalan menghampiri Ardika dan bertanya dengan hormat, Tuan Ardika, apa yang bisa kami bantu? Walaupun Darius dan istrinya tidak tahu identitas Romi, tetapi melihat aura menakutkan yang terpancar dari tubuhnya, mereka tahu pria itu bukanlah orang yang bisa diprovokasi dengan mudah. 1. Mereka tidak menyangka menantu pecundang keluarga Basagita ini bisa membuat orang seperti itu tunduk padanya. Apa kamu sudah mengetahui dengan jelas latar belakang tempat perjudian ini? Tanya Ardika dengan santai. Tadi, alasan mengapa Handoko tidak bisa menghubunginya adalah karena dia sedang menelepon Romi. Karena ini adalah wilayah kekuasaan Romi, jadi dia langsung meminta Romi datang menyelesaikan masalah. Hanya sebuah tempat perjudian, tidak perlu dia turun tangan sendiri. Romi menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, pemilik tempat perjudian ini adalah Alvaro Hartanto. Hotel Capital Stando ini juga miliknya. Di dalam hotel ini, dia membuka sebuah tempat perjudian.
Alvaro punya seorang paman yang merupakan mantan Raja Preman. Bernama Billy. Aku nggak tertarik untuk mengetahui latar belakangnya. Kamu temui dia dan minta dia mengembalikan mobil istriku. Sebelum Romy sempat menyelesaikan kalimatnya, Ardika langsung menyelanya. Darius dan istrinya masih menunggu Ardika melanjutkan kalimatnya. Namun, siapa sangka Ardika hanya membahas tentang mobil. Darius berkata dengan kesal, bagaimana dengan Victor? Ardika, apa maksudmu? Putraku lebih penting atau mobil istrimu lebih penting? 15 BONUS. Ardika meliriknya sejenak, lalu tertawa. Kalau begitu, aku jujur saja pada kalian. Nyawa putra kalian bahkan tidak dapat dibandingkan dengan ban mobil istriku. Pada akhirnya, dia berkata satu kata demi satu kata, bagaimana? Apa kalian puas dengan penjelasanku ini? Selama bertahun-tahun di medan perang, dia sudah sering melihat orang mati. Berapapun bajingan seperti Victor mati, dia sama sekali tidak peduli. Kata-kata yang keluar dari mulut Ardika ini adalah bentuk penghinaan besar pada Darius dan Susi. Amarah Darius langsung meledak. Kamu, berani sekali menantu benalu sepertimu berbicara seperti ini pada kami. Sudahlah, nggak perlu beromong kosong dengannya. Bocah idiot ini pengidap gangguan mental, nggak ada gunanya berbicara dengannya. Susi mengalihkan pandangannya ke arah Romy dan berkata dengan nada memerintah, cepat masuk ke dalam dan selamatkan putraku. Hei, wanita tua bangka, berani sekali kamu memerintahku. Kamu pikir kamu siapa? Ekspresi Romy langsung berubah drastis. Dasar dua tua bangka ini. Mereka pikir mereka siapa? Romy sudah dikenal sebagai orang yang kejam, aura kekejaman sudah mendarah daging dalam dirinya. Begitu mendengar teriakan tajam Romy, sekujur tubuh Darius dan Susi langsung gemetaran, wajah mereka juga berubah menjadi pucat. Pasi, Romy, lakukan saja tugasmu. Saat mengambil mobil, sekalian bawa Victor keluar, kata Ardika dengan acuh tak acuh. Walaupun dia sangat membenci keluarga ini, tetapi dia juga tidak mungkin benar-benar membiarkan Romy menghabisi pasangan ini. Oke, aku pasti akan menyelesaikan tugas dari Tuan Ardika dengan baik. Romy membawa beberapa anak buahnya masuk ke dalam hotel. Namun, tidak lama kemudian, dia berjalan keluar dengan ekspresi ketakutan. Begitu berada di hadapan Ardika, dia langsung berlutut. Ardika mengerutkan keningnya dan bertanya dengan suara rendah, ada apa? Dia tidak menyangka Romy tidak bisa menyelesaikan masalah sepele ini. Plak, plak, Romy melayangkan dua tamparan di wajahnya sendiri dengan keras. Tuan Ardika, aku benar-benar nggak berguna. Aku adalah pecundang. Alvaro bukan hanya nggak mengembalikan mobil Nona Luna, dia bahkan menghancurkan mobil itu tepat di hadapanku. Bab 225 Romy bukan apa-apa. Ardika, aku pikir orang yang kamu cari sehebat apa, ternyata seorang pecundang. Berpura-pura ganas seperti itu hanya bisa menggertak orang biasa seperti kami, tapi nggak ada gunanya untuk menghadapi orang sekejam Alvaro. Begitu mendengar ucapan Romy, Darius dan istrinya mulai melontarkan sindiran pada Ardika. Tadi, mereka benar-benar ketakutan setengah mati karena aura menakutkan Romy. Mereka bahkan sempat mengira pria itu benar-benar tokoh yang hebat. Namun, siapa sangka baru masuk beberapa menit saja, orang yang tadinya membuat orang ketakutan setengah mati itu malah sudah keluar dengan ekspresi menyedihkan seperti ini. Begitu mendengar ucapan sepasang pria dan wanita parubaya itu, saking kesalnya Romy kembali melayangkan dua tamparan keras ke wajahnya sendiri. Dia tidak masalah dipermalukan seperti ini, tetapi sekarang Tuan Ardika juga ikut dipermalukan bersamanya. Dia benar-benar merasa sangat bersalah. Sambil tetap berlutut, dia berkata, Tuan Ardika, aku akan segera memanggil semua anak buahku ke sini. Hari ini, aku pasti akan membuat bajingan bermarga Hartanto itu membayar harga mahal. Tutup mulutmu, di saat seperti ini, kamu masih berani membual. Susi melirik Romy dengan sorot mata meremehkan, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Ardika dan berkata, cepat suruh Luna bawa 4 miliar ke sini untuk menyelamatkan putraku. Kalau sampai terjadi sesuatu dengan putraku, aku nggak akan melepaskan kalian begitu saja. Benar, kalau mobil sudah hancur, ya biarkan saja. Jangan sampai terjadi sesuatu pada putraku. Cepat telepon istrimu, kata Darius sambil menarik lengan Ardika. Minggir sana, seru Ardika dengan dingin. Seolah-olah disambar petir, Darius langsung berdiri mematung di sana. Tanpa melirik pria parubaya itu, Ardika langsung masuk ke dalam hotel Capital Stando.
Dia tahu mobil Audi A4 itu adalah harta berharga Luna. Sebelumnya saat mobilnya dirampas oleh Victor, Luna sudah kesal setengah mati. Kalau Luna sampai tahu mobilnya sudah dihancurkan dan tidak bisa digunakan lagi, dia pasti akan sangat sedih. Dia akan mencari perhitungan kepada Alvaro secara pribadi. Hei, cepat telepon istrimu dan suruh dia bawa uang ke sini. Untuk apa kamu masuk ke dalam? Kalau pecundang sepertimu mau cari mati, jangan melibatkan putra kami. Teriak Susi dengan keras saat melihat Ardika hendak masuk ke dalam hotel Capital Stando. Plak, Romi langsung berdiri, melayangkan tamparan ke wajah wanita parubaya itu, lalu berkata dengan sorot mata ganas, kalau kamu berani mengatai Tuan Ardika pecundang, aku akan membunuh kalian di sini. Begitu tamparan keras itu melayang di wajahnya, Susi langsung tercengang. Darius yang sudah bereaksi buru-buru menarik istrinya pergi. Sambil memegang wajahnya, Susi berteriak dengan kesal, bajingan yang memukulku tadi adalah anak buah Ardika. Nanti aku harus sekalian mencari perhitungan kepada pecundang itu. Ya, enggak masalah, nanti kita baru bicarakan lagi. Ayo kita segera pergi ke kediaman keluarga Basagita dan meminta uang dari Luna untuk menyelamatkan putra kita. Sambil menarik istrinya, Darius buru-buru meninggalkan tempat itu. Suruh Gary dan yang lainnya ke sini. Tanpa memedulikan pasangan itu, setelah berpesan sepatah kata pada anak buahnya, Romi bergegas masuk ke dalam hotel. Tempat perjudian Alvaro terletak di tempat parkir lantai dasar Hotel Capital Stando. Ada sebuah area yang sudah disulap menjadi tempat perjudian mewah. Di parkiran di luar tempat perjudian, ada berbagai mobil mewah yang terparkir dengan rapi. Sangat jelas bahwa orang-orang yang datang berjudi di sini memiliki latar belakang tidak biasa. Saat ini, semua tamu yang berkunjung di sana sedang bertaruh uang tanpa henti. Sementara itu, di tengah area tempat perjudian, ada sebuah mobil Audi A4 yang sudah hancur berkeping-keping. Sebelumnya, Alvaro, pemilik tempat perjudian ini tiba-tiba meminta seorang anak buahnya untuk mengendarai mobil itu ke sini, lalu menghancurkannya tepat di hadapan banyak orang. Alvaro adalah seorang pria botak yang berumur sekitar 30-an tahun. Walaupun mengenakan setelan jas, tetapi dia memasang ekspresi arogan dan sekujur tubuhnya memancarkan aura menakutkan. Saat ini, dia sedang mengisap cerutu sambil menikmati karya barunya. Dia bertepuk tangan dan berkata dengan suara keras, semuanya, silakan lanjut bersenang-senang. Nggak apa-apa, tadi hanya ada dua orang nggak tahu diri yang memintaku untuk mengembalikan mobil. Sialan, memang apa spesialnya sebuah mobil Audi A4? Aku menghancurkannya dengan tanganku sendiri sebagai pertunjukan untuk memeriahkan suasana. Orang-orang yang datang berjudi di sini tidak kekurangan uang. Jadi tidak ada seorang pun yang memedulikan mobil Audi A4 itu. Yang menarik perhatian mereka adalah orang yang sebelumnya datang meminta mobil kepada Alvaro. Bos Alvaro, orang yang datang tadi adalah Romi, kepala preman yang belakangan ini sangat terkenal di kota Banyuli. Kamu mempermalukan dia seperti itu, apa kamu nggak takut dia mencari perhitungan denganmu? Tanya seorang tamu dengan suara keras. Kalau bukan karena takut menyinggung Alvaro, dia ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Sebenarnya bukan hanya dia, banyak tamu lainnya juga khawatir Romi akan membawa anak buahnya ke sini untuk mencari perhitungan kepada Alvaro. Alvaro mencibir dan memasang ekspresi meremehkan. Seto, anak buah Alvaro tertawa dengan keras dan berkata, memang siapa Romi? Di mata bos kami, dia bukan apa-apa. Jangankan dia, tadi seorang wanita yang bernama Tina juga menelepon bos kami untuk mengembalikan mobil. Apa kalian tahu siapa Tina? Bab 226 sini kamu. Tina, para tamu tampak kebingungan. Salah satu di antara mereka bertanya dengan ragu, maksud kamu Nona Tina dari grup Lautan Berlian, putri angkat dari Tuan Alden. Sontak saja ucapannya langsung membuat suasana menjadi gempar. Kebanyakan dari mereka sudah pernah mendengar tentang Alden dari grup Lautan Berlian. Dulu, pria itu adalah Raja Preman Kota Banyuli. Setelah mengalami perubahan sistem internal, grup Lautan Berlian tetap sangat mendominasi di Kota Banyuli. Benar, memang Nona Tina yang itu. Seto terkekeh dan berkata, wanita itu benar-benar nggak tahu diri. Dia terlalu menganggap hebat dirinya sendiri. Hanya dengan panggilan telepon, wanita itu meminta kami untuk mengembalikan mobil itu kepadanya, ditambah lagi dengan kedatangan Romi itu, kedua orang ini langsung membuat bos marah besar dan menghancurkan mobil itu tanpa ragu. Suasana di tempat itu sangat gempar. Di mata Alvaro,
Romi dan grup lautan berlian bukan apa-apa, pria itu benar-benar sangat hebat. Kebanyakan orang di sana tidak tahu latar belakang Alvaro. Walaupun demikian, mereka tetap berdecak kagum pada Alvaro. Melihat orang-orang melemparkan sorot mata penuh kekaguman dan rasa hormat padanya, Alvaro sangat menikmatinya. Namun, dia tetap berkata tanpa ekspresi, intinya hanya satu kalimat saja. Latar belakangku cukup kuat untuk melindungi tempat perjudian ini. Kalian tenang saja bersenang-senang di sini, nggak ada satu orang pun yang berani mencari masalah di sini. Setelah mendengar ucapan bos Alvaro, kita sudah bisa tenang. Namanya juga keluar untuk bersenang-senang, tentu saja keamanan dan kenyamanan yang paling utama. Bahkan grup lautan berlian bukan apa-apa di mata bos Alvaro, di seluruh kota Banyuli, siapa lagi yang berani mencari masalah di sini? Kita hanya perlu fokus bersenang-senang saja. Setelah mendengar jaminan dari Alvaro, para tamu di tempat itu kembali melanjutkan perjudian mereka. Alvaro melirik mobil Audi A4 di tengah-tengah area perjudian yang sudah rusak itu, lalu melambaikan tangannya pada bawahannya dan berkata, "Seto, cepat buang mobil itu keluar." Baik, Seto segera menginstruksikan beberapa orang untuk membuang mobil itu keluar. Tepat pada saat ini, Ardika berjalan memasuki tempat perjudian itu. Hanya dengan sekali pandang saja, dia sudah mendapati mobil Audi A4 yang sudah hancur di tengah-tengah area perjudian itu. Sontak saja matanya langsung dipenuhi dengan amarah yang membara. "Siapa yang bernama Alvaro di sini?" tanya Ardika tanpa ekspresi. Walaupun suaranya tidak keras, tetapi setiap orang di tempat perjudian itu bisa mendengar ucapannya dengan sangat jelas. Suasana perjudian yang baru saja hidup lagi, langsung hening kembali. Awalnya, Alvaro berniat untuk naik ke lantai atas. Namun, begitu mendengar suara Ardika, dia langsung mengalihkan pandangannya ke arah Ardika dan memicingkan matanya. Dia sama sekali tidak bersuara. "Hei bocah, siapa kamu? Untuk apa kamu mencari bos kami?" Seto segera menghampiri Ardika dengan cepat dan menatap Ardika dengan tatapan tajam. Orang yang begitu memasuki tempat perjudian langsung memanggil nama bosnya, pasti berniat buruk. Ardika melirik Seto sejenak. Saat berjalan ke arahnya, langkah pria itu sangat cepat dan mantap, jelas-jelas dia adalah seorang petarung yang terlatih. Namun, dia bukan apa-apa di mata Ardika. "Aku tanya siapa yang bernama Alvaro di sini?" tanya Ardika dengan suara dalam. Amarah Seto langsung meluap. Kamu ini bocah dari mana? Apa kamu pikir kamu boleh memanggil nama bos dengan sembarangan? Terimalah hukumanmu." Saat berbicara, dia mempercepat langkah kakinya dan berdiri di hadapan Ardika. Kemudian, dia mengayunkan tangannya dan melayangkan tamparan keras ke wajah Ardika. Ardika mendengus dingin, lalu mengayunkan tangannya untuk menyambut tamparan itu. Saat kedua telapak tangan itu bersentuhan, suara teriakan mengenaskan Seto langsung menggema di tempat itu. Otot lengan yang tadinya terlihat sangat kokoh langsung berkedut, tulang putih di dalamnya tampak menembus dan keluar dari permukaan kulitnya. Tanpa mengurangi kekuatan tangannya, Ardika melayangkan sebuah tamparan ke wajah pria itu. Tubuh Seto yang hampir seberat 100 kg itu langsung terpental seperti layang-layang yang putus. Setelah terhuyung-huyung sejauh belasan meter, pada akhirnya dia terjatuh tepat di hadapan Alvaro. Saking ketakutannya, Alvaro langsung melangkah mundur beberapa langkah. Dengan berpegangan pada pilar, dia baru bisa berdiri dengan tegak. "Bos, kamu baik-baik saja, kan?" 20-an petarung langsung keluar dari segala arah di area perjudian tersebut, lalu berdiri di depan Alvaro untuk menghalangi Ardika. "Kamu yang bernama Alvaro." Ardika melirik Alvaro sejenak, lalu berkata dengan dingin, "Sini kamu." Alvaro menatap Ardika dengan lekat, kelopak matanya terlihat terus berkedut tak terkendali. "Sebenarnya dari mana bocah hebat ini berasal? Jelas-jelas anak buahku adalah orang yang sangat ganas. Tapi, dia bahkan gak bisa menghadapi satu serangan saja dari bocah itu." Pikir Alvaro, "Berani sekali kamu memerintahku, kamu gak berhak memerintahku." Erang Alvaro. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah 20-an anak buahnya, lalu memerintah dengan gigi terkatup, "Keluarkan senjata kalian dan bunuh bocah itu." Bab 227 lebih baik memprovokasi Alden daripada memprovokasi Billy. Pemuda ini sangat hebat, ya. Bahkan Seto, orang paling kuat di tempat perjudian ini juga bukan tandingannya dan berakhir mengenaskan di tangannya. Benar,
Sebelumnya aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri beberapa pemuda lulusan seni bela diri disuruh bos mereka untuk membuat keributan di sini. Tapi, pada akhirnya mereka semua dilumpuhkan oleh Seto seorang diri. Cih, memang apa gunanya dia pandai berkelahi? Apa kalian gak dengar baru saja bos Alvaro memerintahkan 20-an anak buahnya untuk membunuh pemuda itu? Mereka semua bersenjata lengkap, sedangkan pemuda itu harus menghadapi mereka dengan tangan kosong. Sepertinya hari ini nyawa pemuda itu akan melayang di sini. Tepat pada saat tatapan semua orang tertuju pada Ardika dan sedang berdiskusi dengan satu sama lain, anak buah Alvaro yang berjumlah 20-an orang itu langsung mengeluarkan senjata mereka dan menerjang ke arah Ardika untuk membunuhnya. Sebagai bos mereka, biasanya Alvaro selalu bermurah hati pada mereka. Hari ini, Seto sudah dikalahkan oleh Ardika, siapapun di antara mereka yang mampu menundukkan Ardika pasti akan menerima banyak bonus. Bagi orang-orang ganas yang hanya memikirkan uang tanpa memedulikan keselamatan nyawa sendiri itu, Ardika bagaikan setumpuk uang yang sedang menanti mereka. Seorang pria kekar dengan bekas luka sayatan di wajahnya menerjang di paling depan sambil mengayunkan pisau besi seberat 10 kg dan memancarkan aura membunuh yang kuat. Dia menyipitkan matanya dan menatap leher Ardika dengan erat. Sorot matanya tampak sangat tajam. Dia langsung mengayunkan pisau besi dalam genggamannya dan mengarahkannya ke leher Ardika. Saking ketakutannya, beberapa tamu yang bernyali kecil langsung memejamkan mata mereka dengan rapat, seolah-olah sudah membayangkan leher Ardika akan terpenggal dan darah pemuda itu akan muncrat kemana-mana. Dasar cari mati, Ardika tertawa dingin sambil sedikit memiringkan tubuhnya. Pada saat menghindari serangan pisau baja tersebut, tiba-tiba dia mengangkat kakinya dan menendang tulang kaki pria itu hingga patah. Saat pria itu sedang berlutut dan mengerang kesakitan, Ardika sudah merampas pisau baja dalam genggaman pria itu. Tanpa ragu, Ardika langsung memotong satu lengan targetnya. Dalam sekejap, dengan iringan suara teriakan menyedihkannya, darah beserta lengannya yang sudah patah beterbangan dan muncrat kemana-mana. Masih merasa kurang puas, Ardika langsung menendang targetnya hingga terpental dan menabrak beberapa rekannya hingga terjatuh. Kemudian, sambil mengayunkan pisau bajanya, Ardika bergegas menerjang ke kerumunan anak buah Alvaro itu. Selanjutnya, yang terdengar adalah teriakan menyedihkan orang-orang itu. Hanya dalam sekejap, 20-an petarung sudah terjatuh ke tanah dengan bersimbah darah dan berteriak dengan menyedihkan. Begitu memasuki tempat perjudian, Romi langsung disambut dengan pemandangan ini. Sorot mata kagumnya pada Ardika tampak makin dalam. Awalnya, aku berencana memanggil Gary dan yang lainnya untuk membantu Tuan Ardika membereskan Alvaro sialan ini. Siapa sangka, Tuan Ardika sudah membereskannya seorang diri. Tapi, kalau dipikir-pikir, identitas Tuan Ardika memang nggak biasa. Wajar saja dia bisa mengalahkan mereka semua dengan mudah seorang diri. Tuan Ardika adalah dewa perang yang mengalahkan jutaan pasukan musuh seorang diri. Semua anak buah Alvaro ini bukan apa-apa di mata Tuan Ardika. Di tempat perjudian yang tampak kacau balau ini, hanya terdengar suara teriakan menyedihkan anak buah Alvaro. Sementara itu, orang-orang lainnya di tempat itu, termasuk Alvaro sendiri tampak pucat pasi dan sama sekali tidak berani bersuara. Ardika melemparkan pisau baja dalam genggamannya, lalu melirik Alvaro dan berkata, "Sini kamu." Sekujur tubuh Alvaro bergetar dengan kencang. Dengan tubuh gemetaran, dia berjalan menghampiri Ardika dengan sangat lambat. Dia membungkuk dan menangkupkan tangannya di hadapan Ardika dan berkata, "Teman, sepertinya ada kesalahpahaman di antara kita." Plak, Ardika langsung melayangkan tamparan ke wajah Alvaro sampai-sampai pria itu terpental dan terjatuh ke tanah. Wajah Alvaro langsung bengkak, sudut bibirnya mengeluarkan darah, benar-benar terasa sangat menyakitkan. "Sini kamu," kata Ardika tanpa ekspresi. Alvaro merangkak berdiri dengan ketakutan, lalu berkata dengan tatapan tajam dan gigi terkatup, "Aku nggak peduli siapa kamu. Hari ini kamu sudah pasti akan mati. Masih ada orangku yang dalam perjalanan ke sini." Plak, saking cepatnya pergerakan Ardika, tidak ada seorang pun yang melihat kapan Ardika berjalan menghampiri Alvaro. Hanya dalam sekejap mata, Ardika melayangkan tamparan lagi ke wajah targetnya. Alvaro kembali terpental. "Sini kamu." Alvaro berusaha bangkit dengan susah payah, lalu berteriak dengan keras, "Apa kamu tahu siapa aku? Aku adalah keponakan Billy." Ardika kembali menghampirinya dan melayangkan tamparan ke wajahnya hingga dia terpental lagi. Sementara itu, ekspresi para tamu langsung berubah drastis. "Apa?"
Ternyata bos Alvaro adalah keponakan Billy. Kata orang-orang, lebih baik memprovokasi Alden daripada memprovokasi Billy. Maksud dia Billy yang itu. Pantas saja grup lautan berlian bukan apa-apa di matanya. Bab 228 Aku perintahkan kamu pulang sekarang juga. Para tamu di tempat perjudian itu menatap Ardika dengan tatapan seperti melihat orang mati. Walaupun Ardika bisa mengalahkan 20-an anak buah Alvaro seorang diri dan melayangkan tamparan ke wajah Alvaro beberapa kali hingga pria itu terpental, membuat mereka semua tercengang, tetapi mereka tetap beranggapan hari ini Ardika pasti akan mati. Lebih baik memprovokasi Alden daripada memprovokasi Billy. Kata-kata ini sudah diwariskan secara turun-temurun di kota Banyuli bukan tak berdasar, melainkan fakta yang ada memang seperti itu. Kalau memprovokasi Billy, siap-siap saja nyawa melayang. Alvaro merangkak bangkit sekali lagi, menyeka darah di sudut bibirnya, lalu menatap Ardika dengan tatapan tajam dan berkata, setelah mendengar kata-kata mereka, seharusnya kamu sudah tahu pamanku sehebat apa, kan? Aku nggak peduli siapa kamu. Plak, dia sekali lagi ditampar dan terpental. Jangankan Billy, pamanmu, bahkan para dewa pun nggak akan bisa menghentikanku untuk memukulmu. Ardika sama sekali tidak menganggap serius Billy. Tanpa menoleh, dia memerintah, Romy, bawa anak buahmu hancurkan seluruh tempat perjudian ini, termasuk mobil-mobil di tempat parkir. Selama ada barang yang bisa dihancurkan, hancurkan saja semuanya. Begitu mendengar ucapan Ardika, ekspresi para tamu tempat perjudian itu langsung berubah drastis. Tuan, mobil-mobil di tempat parkir adalah milik kami, nggak ada hubungannya dengan tempat perjudian ini. Orang-orang itu bergegas membujuk Ardika agar tidak menghancurkan mobil mereka. Ardika mendengus dan berkata, kalian semua adalah tamu di sini. Kalau mobil kalian dihancurkan, tentu saja ada hubungannya dengan tempat ini. Nanti kalian minta ganti rugi dengan Alvaro saja. Saat dia memasuki tempat perjudian ini, dia melihat tempat parkir dipenuhi dengan mobil-mobil mewah. Kalau semua barang termasuk mobil-mobil di tempat parkir itu dihancurkan, maka Alvaro akan mengalami kerugian fantastis. Ini adalah hukuman bagi Alvaro karena sudah menghancurkan mobil Luna. Awas saja kalau kamu berani melakukannya. Alvaro baru saja berdiri. Begitu mendengar ucapan Ardika, dia terkejut bukan main dan langsung berteriak dengan marah. Aku sudah meminta pamanku untuk mengirim ahli bela diri ke sini. Kalau kamu berani menghancurkan tempat ini, aku jamin kamu nggak ada bisa keluar dari sini lagi. Plak, begitu dia selesai berbicara, dia langsung ditampar dan terpental lagi. Ardika berjalan menghampiri pria itu, menariknya berdiri, lalu tersenyum dan berkata, ahli bela diri, ya. Aku akan menunggunya di sini. Tapi, sebelum dia datang, setiap kali kamu buka mulut, aku akan menamparmu sekali. Kamu, plak, Ardika langsung menamparnya hingga terpental lagi. Alvaro tergeletak tak berdaya di sana. Saking malunya, dia ingin sekali hilang di telan bumi. Dia menutup mulutnya dengan rapat dan tidak berani berbicara lagi. Dia takut kalau dia membuka mulutnya lagi, maka Ardika akan menamparnya lagi. Akhirnya diam juga. Ardika duduk di sebuah sofa tunggal dengan ekspresi puas di wajahnya. Tanpa mengulur-ulur waktu lagi Romy membawa anak buahnya keluar dari tempat perjudian itu. Sesaat kemudian, terdengar suara satu demi satu mobil mewah sedang dihancurkan. Tak lama kemudian, Romy dan beberapa anak buahnya yang sudah berkeringatan berjalan memasuki tempat perjudian dan mulai menghancurkan tempat itu. Hari ini, saat menjalankan tugas dari Ardika, mereka malah menyebabkan mobil kesayangan Nona Luna dihancurkan, jadi Romy sangat bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan tugas penghancuran ini. Romy berjalan memimpin di depan, sedangkan Gary dan 5 orang lainnya mengikutinya dari belakang. Sebelumnya, mereka yang menghancurkan Klub Gloris, jadi mereka sudah lebih terlatih dalam menghancurkan barang. Suara barang-barang dihancurkan menggema di seluruh tempat perjudian tersebut. Baik para penjudi maupun staf di tempat perjudian itu sama sekali tidak berani bergerak. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri tempat perjudian yang tadinya sangat megah dihancurkan hingga berantakan seperti ini. Di sisi lain, Darius dan istrinya sudah kembali ke Villa Cakrawala lagi. Paman Darius, di mana Ardika? Begitu melihat mereka berdua, Luna langsung menanyakan kondisi Ardika. Darius mendengus dan berkata, suami pecundangmu itu benar-benar nggak tahu diri. Dia meminta seseorang yang bernama Romy untuk menemui Alvaro. Pada akhirnya, Alvaro menghancurkan mobilmu tepat di hadapan Romy. Tapi,
Suamimu yang nggak tahu diri itu malah masuk ke dalam tempat perjudian untuk menemui Alvaro. Mungkin saja sekarang dia sudah mati di dalam. Nggak mungkin, hal seperti itu nggak mungkin terjadi. Ardika sangat pandai berkelahi. Walaupun berbicara seperti itu, sesungguhnya Luna sudah panik setengah mati. Dia buru-buru menelepon Ardika. Begitu menjawab panggilan telepon dari istrinya, Ardika langsung menghela napas dan berkata, "Sayang, aku benar-benar minta maaf, mobilmu sudah mereka hancurkan. Sekarang aku sedang menghancurkan tempat perjudian Alvaro untuk membalaskan dendammu." Mendengar suara Ardika baik-baik saja, Luna menghela napas lega. "Kalau mobilku sudah mereka hancurkan, biarkan saja, nyawamu lebih penting. Jangan membalaskan dendamku lagi. Alvaro adalah keponakan Billy, bukan orang yang bisa kamu provokasi." Walaupun Luna merasa sangat sedih mobil kesayangannya dihancurkan, tetapi keselamatan Ardika tetap jauh lebih penting baginya. Dia meminta Ardika untuk segera pulang. Ardika tersenyum dan berkata, "Aku tahu dia adalah keponakan Billy. Tapi, sayang, kamu nggak perlu khawatir. Setelah aku selesai menghancurkan tempat perjudian Alvaro, aku akan segera pulang." Mendengar suara barang-barang dihancurkan, Luna menjadi makin cemas dan panik. Dia berkata dengan agak marah, "Ardika, aku perintahkan kamu pulang sekarang juga." "Oke, sayang, karena ini adalah perintahmu, aku akan segera pulang," kata Ardika dengan tidak berdaya. Namun, tepat pada saat ini Luna mendengar suara dingin seseorang dari ujung telepon. "Berani sekali kamu menghancurkan tempat perjudian Tuan Muda Alvaro, jangan berharap kamu bisa keluar dari tempat ini lagi." Bab 229 Istriku adalah Luna Basagita. "Sayang, ada orang yang nggak membiarkanku pulang. Setelah aku membereskannya, aku akan segera pulang." Selesai berbicara, Ardika langsung memutuskan sambungan telepon. "Ardika, Ardika." Luna meletakkan ponselnya dengan diselimuti perasaan cemas, lalu segera menelepon Tina. "Luna, aku benar-benar minta maaf. Aku nggak menyangka Alvaro bajingan itu berani menghancurkan mobilmu. Sekarang aku sedang membawa orang ke tempat perjudian. Jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendammu ini." Di ujung telepon, aura membunuh yang kuat terdengar dari nada bicara Tina. Sebelumnya, dia menelepon Alvaro dan meminta pria itu untuk mengembalikan mobil Luna. Tidak hanya mempermalukan dirinya dengan menghancurkan mobil Luna, Alvaro bahkan sengaja melakukan siaran langsung saat mobil kesayangan Luna itu dihancurkan. Jelas-jelas ini adalah bentuk provokasi. Dengan temperamen buruk Tina, tentu saja dia tidak tahan diprovokasi seperti ini. Tanpa banyak bicara lagi, dia langsung membawa anak buahnya menuju ke tempat perjudian. Saat ini, Luna benar-benar tidak berpikir untuk membalas dendam lagi. Dia buru-buru berkata, "Tina, tolong bantu aku selamatkan Ardika. Dia sedang menghancurkan tempat perjudian Alvaro. Tadi, aku baru saja meneleponnya dan memintanya untuk segera pulang. Tapi, sepertinya ada orang yang nggak membiarkannya pulang. Tolong bantu aku selamatkan dia." Tina mengutuk dalam hati, "Dasar cari mati. Luna, kenapa suami idiotmu ini suka sekali mencari masalah? Aku akan berusaha untuk pergi ke sana secepat mungkin. Tapi, aku beritahu kamu terlebih dahulu. Saat aku sampai di tempat perjudian nanti, mungkin saja dia sudah mati atau cacat, kamu jangan salahkan aku. Siapa suruh dia yang nggak punya kemampuan malah berlagak hebat." Selesai berbicara, Tina langsung memutuskan sambungan telepon. Begitu mendengar ucapan sahabatnya, Luna ketakutan setengah mati. "Ardika, kamu harus bertahan dan kembali dengan selamat." Sekarang yang bisa dia lakukan hanyalah mendoakan keselamatan Ardika. Saat ini, Darius menghampirinya dan berkata dengan tajam, "Luna, aku nggak peduli suami pecundangmu itu sudah mati atau masih hidup. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Victor, aku nggak akan melepaskan kalian begitu saja. Ya, kalau dari awal kalian meminjam uang 4 miliar dan menyerahkannya pada Alvaro, situasi nggak akan menjadi seperti ini. Kalian jelas-jelas berniat untuk mencelakai putraku." Susi juga memelototi Luna sekeluarga. Mendengar ucapan mereka, perasaan Desi juga campur aduk. Dia mulai menyalahkan Ardika. Jelas-jelas masalah bisa diselesaikan dengan meminjam 4 miliar, tapi Ardika malah berlagak hebat dan menemui bos tempat perjudian itu. Sekarang, dia bukan hanya nggak membawa pulang Victor, dia sendiri juga ditahan di sana. Bukankah tindakannya itu sama saja memperburuk situasi? "Ibu, Ardika melakukan semua ini demi mengambil mobilku kembali.
dia melakukan semua ini demi aku. Luna segera angkat bicara untuk membela Ardika. Kamu bilang dia melakukan semua ini demi kamu, tapi apa dia punya kemampuan untuk melakukan hal seperti itu? Desi berkata dengan marah, apa yang Tina katakan memang benar. Dia nggak punya kemampuan, tapi malah berlagak hebat. Dia bertindak seperti ini bukan hanya sekali atau dua kali. Aku lihat sebaiknya kamu segera bercerai dengannya. Kamu harus tahu bukan setiap kali keluarga kita tertimpa masalah, ada orang yang membantu kita. Luna mencengkeram ponselnya dengan erat, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Sementara itu, di dalam tempat perjudian, Ardika menyimpan ponselnya dan mengalihkan pandangannya ke arah sekelompok orang yang berjalan memasuki tempat perjudian. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan setelan jas dan memasang ekspresi dingin. Di belakangnya, ada 10 orang petarung dengan langkah mantap dan aura yang kuat. 10 petarung ini tidak lebih lemah dibandingkan dengan Seto. Kak Tamo, akhirnya kalian datang juga. Begitu melihat kedatangan sekelompok orang itu, akhirnya Alvaro yang tergeletak di lantai berani berbicara. Dia menunjuk Ardika dan berteriak dengan marah, cepat. Cepat suruh anak buahmu bunuh bocah itu. Dia sudah menghajar anak buahku dan menghancurkan tempat ini, bahkan aku juga hampir dihajar sampai mati olehnya. Pria parubaya ini bernama Tarno, anak buah yang sudah mengikuti Billy, pamannya selama bertahun-tahun. Tarno mengerutkan keningnya, dia tidak langsung bergerak. Ardika berani menghancurkan tempat ini dan masih sangat muda, kemungkinan besar latar belakangnya tidak biasa. Dia harus mencari tahu latar belakang pemuda di hadapannya ini terlebih dahulu baru memutuskan untuk bertindak. Tarno mengamati Ardika dari ujung kepala ke ujung kaki, lalu bertanya dengan suara rendah, teman, aku masih nggak familiar dengan wajahmu, sepertinya kamu bukan berasal dari kota Banyuli, kan? Kalau boleh tahu, bagaimana Tuan Muda Alvaro memprovokasimu? Apa kamu sampai perlu menghancurkan tempat perjudian dan mobil-mobil para tamu hingga hancur berantakan seperti ini? Menghadapi orang yang berbicara logika, Ardika juga bersedia berbicara logika. Dia berkata dengan santai, istriku nggak ada dendam dengannya, tapi dia malah menghancurkan mobil kesayangan istriku. Jadi, wajar saja aku menghancurkan tempat ini, kan? Tarno mengira Ardika tidak bersedia mengekspos identitasnya, dia bertanya lagi, teman, siapa istrimu? Ardika meliriknya sekilas, lalu berkata dengan datar, jangan coba-coba mencari tahu latar belakangku. Istriku adalah Luna, manajer umum Grup Agung Makmur. Bab 230 kedudukan pelayan ditentukan berdasarkan kedudukan majikannya. Suami Luna, oh, ternyata dia adalah menantu keluarga Basagita, idiot terkenal itu. Hentikan, jangan berbicara sembarangan. Kalau mau cari mati, jangan melibatkan kami. Apa yang perlu ditakutkan? Aku pikir dia seorang tokoh hebat, ternyata menantu idiot keluarga Basagita. Memang dia berani melakukan apa pada kita. Benar, dia sudah menyinggung Tuan Billy, sekarang nyawa dia sendiri saja sudah terancam. Begitu Ardika selesai berbicara, suasana di tempat perjudian itu kembali heboh, sangat jelas bahwa kebanyakan dari orang-orang itu sudah pernah mendengar tentangnya. Para tamu di tempat perjudian itu menatap Ardika dengan tatapan penasaran. Menantu idiot keluarga Basagita ini sudah sangat terkenal di kota Banyuli. Pantas saja dia berani menghancurkan tempat perjudian milik keponakan Billy. Bukan karena identitasnya menakutkan sampai-sampai dia tidak takut menyinggung Billy, melainkan dia tidak tahu seberapa menakutkannya Billy. Di mata orang-orang ini, Ardika sudah seperti orang mati. Hehe, aku pikir orang hebat kota Banyuli yang mana, ternyata latar belakang apapun nggak ada. Setelah mengetahui identitas Ardika, sorot mata waspada Tarno langsung menghilang tanpa meninggalkan jejak. Dia menatap Ardika dengan tatapan arogan, lalu bertanya dengan dingin, katakan, bagaimana rencanamu memberi kompensasi atas kerugian yang dialami oleh Tuan Muda Alvaro? Dia sudah mengikuti Billy selama bertahun-tahun, bahkan 3 keluarga besar saja agak segan padanya. Jangankan Ardika yang hanya merupakan menantu keluarga Basagita, bahkan keluarga Basagita pun bukan apa-apa baginya. Hal ini sesuai dengan kata pepatah, kedudukan pelayan ditentukan berdasarkan kedudukan majikannya. Ardika tetap duduk santai di atas kursi dan berkata dengan acuh tak acuh, Alvaro sudah menghancurkan mobil istriku, aku menghancurkan tempat ini sebagai balasannya. Kenapa aku perlu memberi kompensasi padanya? Tarno mendengus, amarah yang membara tampak jelas di sorot matanya. Setelah mengetahui identitasku,
dia masih berani berbicara seperti ini padaku. Benar-benar cari mati, umpat Tarno dalam hati. Kak Tarno, kerugianku hari ini paling sedikit sebesar ratusan miliar, bagaimana mungkin seorang menantu kawin masuk sepertinya bisa memberi kompensasi padaku. Saat ini, Alvaro berjalan dengan terlatih-tatih ke arah mereka, lalu memelototi Ardika dan berkata, suruh anak buahmu untuk menangkapnya, lalu menekannya ke lantai dan tampar dia. Setelah itu, baru minta uang dari keluarga Basagita. Tadi, dia sudah ditampar hingga terpental berkali-kali oleh Ardika. Kalau dibandingkan rasa sakit pada fisiknya, penghinaan besar yang dirasakannya jauh lebih menyakitkan. Dia ingin menyiksa Ardika, membuat idiot itu merasakan penderitaan yang jauh lebih menyakitkan dibandingkan kematian. Melihat Ardika sama sekali tidak bereaksi, kesabaran Tarno sudah terkuras habis. Dia melambaikan tangannya kepada anak buahnya yang berdiri di belakangnya dan berkata, salah satu dari kalian maju. Tangkap dia dan buat dia berlutut di hadapan Tuan Muda Alvaro. Salah seorang dari anak buah Tarno segera berjalan menghampiri Ardika dengan seulas senyum ganas di wajahnya. Ardika melirik pria yang sedang menghampirinya itu sekilas. Tanpa ada tanda-tanda hendak bangkit dari sofa, dia berkata, namamu Tarno, ya. Jangan buang-buang waktu lagi, suruh semua anak buahmu maju secara bersamaan. Dia ingin segera membereskan masalah ini dan pulang ke rumah. Sekarang, Luna pasti sudah sangat mengkhawatirkannya. Kamu terlalu memandang tinggi dirimu sendiri. Tujuan utamaku membawa anak buahku ke sini adalah untuk menghadapi Tina dari grup Lautan Berlian. Kalau kamu, hanya satu orang saja sudah cukup untuk menghadapimu. Tamo mendengus. Dari nada bicaranya terdengar jelas bahwa dia sedang meremehkan Ardika. Alvaro juga tidak bodoh. Sebelumnya, dia melakukan siaran langsung dan menghancurkan mobil Audi A4 itu tepat di hadapan Tina. Dia tahu wanita itu pasti tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Di tempat perjudiannya, hanya ada satu orang master yang bisa diandalkan, yaitu Seto. Kalau Tina datang membawa anak buahnya untuk mencari perhitungan dengannya, mungkin Seto tidak akan bisa menghadapi mereka seorang diri. Dengan pertimbangan itulah, dia segera menelepon Tarmo dan meminta Tarno datang dengan membawa anak buahnya. Namun, siapa sangka Andika tiba terlebih dahulu dan langsung melumpuhkan Seto. Tarno melirik anak buahnya itu sekilas. Amarah anak buahnya itu sudah tersulut karena ucapan Ardika tadi. Tanpa berlama-lama lagi, dia bergegas menerjang ke arah Ardika. Ardika masih duduk santai di sofa tanpa bergerak sama sekali, ekspresinya juga sangat tenang. Berlagak hebat, amarah pria itu makin tersulut. Dia langsung melompat dan melayangkan kaki jenjangnya ke wajah Ardika. Benar-benar cari mati. Tepat pada saat ini, tiba-tiba seseorang melompat dan berdiri di hadapan Ardika. Orang itu tidak lain adalah Gary. Dengan mengerahkan kekuatan besar dan menakutkan, Gary langsung mengayunkan kakinya untuk menyambut tendangan pria itu. Bam! Begitu kedua kaki itu saling bertabrakan, terdengar suara hantaman yang teredam. Ah! Dengan iringan teriakan menyedihkannya, anak buah Tarno itu terpental dan terjatuh ke tanah. Tulang kakinya langsung patah. Di sisi lain, Gary tidak terlihat terluka sama sekali. Kelopak mata Tarno melompat dengan cepat, dia menatap Gary dengan tatapan terkejut dan berkata, sejak kapan 6 jenderal perang, anak buah Romi menjadi sekuat ini? Kalian semua, serang. Setelah mendengar perintah Tarno, 9 anak buahnya bergegas menerjang ke arah target mereka. Di sisi lain, tanpa perlu perintah dari Gary, 5 orang rekannya bergegas menerjang ke arah lawan. Gary dan 5 orang rekannya bergegas menerjang ke arah 9 orang anak buah Tamo itu. Dalam sekejap, anggota dari kedua belah pihak langsung terlibat dalam pertarungan sengit. Sesaat kemudian, satu persatu orang terpental keluar sambil berteriak dengan menyedihkan. Hanya dalam waktu kurang dari setengah menit, 9 anak buah Tamo itu sudah dilumpuhkan oleh Gary dan 5 rekannya.